Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar lanjutan dari persamaan linear. Kita akan bahas sedikit tentang dua metode. Kalau kemarin tentang persamaan linear, nah ini kumpulan dari persamaan linear. Jadilah dia suatu sistem ya. Nah, kalau kemarin kita sudah punya beberapa metode, ini gabungan dari banyak persamaan linear itu dalam sistem ini. Kita akan punya dua, yaitu yang pertama adalah metode Gauss-Seidel. Metode ini sebenarnya ada satu. Yang pertama metode Gauss sendiri. Kemudian seperti biasa metodenya diperbaiki oleh Seidel ya, sehingga diambil metode yang lebih baik yang dinamakan dengan metode Gauss-Seidel. Kalau nanti bahannya kurang boleh cari di internet, di Google, di buku, atau referensi apapun ya. Nah, sama seperti yang telah kita pelajari di sebelum UTS sebelumnya, kita akan mencari suatu solusi gitu ya. Kalau kemarin dari persamaan linear solusinya hanya satu, kalau sistem persamaan linear ini bisa saja nanti ada n solusi. Ada sebanyak n persamaan linear, berarti kemungkinan banyaknya ada, bisa saja ada n solusinya, jadi banyak. Kalau dia ada dua persamaan, berarti biasanya paling banyak dia punya dua solusi ya. Atau kurang dari itu juga bisa nanti. Makanya kita akan coba pelajari di sini. Nah, bentuk umum dari sistem persamaan linear adalah ini ya. Nah, ini gabungan dari yang kemarin. Digabung. Dia bilang akan sebanyak n. N ini maksudnya terserah mau 1 tidak boleh ya. 2, 3, 4, 5 berhingga, di mana IJ-nya ini seperti ini ya. Nah, ini tidak usah bingung. Ini hanya menunjukkan konstan atau angka di depannya saja. Misalnya 3x gitu ya. Berarti A11 ini adalah 3-nya. Nah, hubungannya ini nanti sistem ini akan kita bawa ke dalam matrik ya, bukan metrik. Nah, matrik ini kalian sudah dapatkan di aljabar, matrik dan apa itu ya, saya lupa. Nah, itu di kuliahnya Bu Umaya ya. Nah, itu. Maka dari koefisien ini jika diambil koefisiennya A1 gitu ya, diambil A12 sampai A1n. Kemudian X1-nya ini menjadi matrik kolom ya. Nah, kalau ini matrik persegi, ukurannya sama n kali n. Ini matrik kolom. Cara mengalihkan matrik nanti hasilnya akan seperti ini. Jadi mentransformasikan dari sistem persamaan ini ke dalam sistem matrik. Jadi ini bisa dituliskan ke dalam matrik. Atau bisa dinyatakan sebagai A kali X sama dengan B. Di mana A, X, B itu adalah matrik. Matrik adalah, silahkan cari di internet. Matrik adalah kumpulan apa itu ya. Nah, kemarin kan sudah dapat. Kemudian, nah yang menjadi solusinya itu adalah X1, X2, Xn. Kalau kemarin kan solusinya hanya berupa C gitu ya, tunggal. Atau berupa X yang terakhir gitu ya, iterasi X1, X2, X3 sampai X ke N. Nah, ini solusinya ada banyak, walaupun nanti iterasinya bisa aja kita berulang-ulang seperti kemarin. Nah, sebelum masuk ke dalam situ, kita akan cek dulu apakah suatu sistem persamaan linear itu punya penyelesaian atau tidak gitu ya. Nah, ini misalkan terdapat sistem persamaan linear seperti ini. Ada dua saja misalnya ya, A1X ditambah B1 ditambah sama dengan C1. Ini A1 B1 tidak 0. Ayo kenapa? Silakan dicari ya nanti. Coba. Kenapa dia tidak boleh 0? Nah, gitu ya. Atau A1-nya yang 0 ya. Nah, nanti dicari. Maka solusi sistem persamaan linear yang mungkin adalah, nah ini secara geometrinya, menampakkan geometri. Bisa saja itu kan kalau dilihat merupakan persamaan garis ya. Garis 1, garis 2 atau G1 kita simbolkan dengan G1, G2.
Maka kalau kedua garis itu dalam geometri ada 3 kemungkinan. Yang pertama, bisa saja garis itu sejajar, 2 garis sejajar. Kalau dia sejajar berarti tidak ada perpotongannya. Sehingga dalam hal ini kita tidak punya penyelesaian. Jadi tidak ada pertikaian di situ. Tidak ada masalah di situ karena keduanya beriringan. Yang kedua adalah solusinya tunggal. Nah, solusinya tunggal ini pasti dia berpotongan nih. Kayak persimpangan Jalan Ramayana. Nah, itu ada persimpangannya, di tengah-tengahnya itu perpotongannya. Atau yang ketiga, dia bisa G2 dan G1 ini dempet ya. Apa nih namanya? Nimpa. Itulah pokoknya. Ya sejajar dan pas. Nah, G1 sama dengan G2 gitu ya. Jadi kemungkinannya hanya ini. Jadi kalau kemarin di persamaan linear kemarin dengan metode yang 4 kemarin ya, kita akan menemukan solusinya gitu ya, atau tidak, ada istilah konvergen atau divergen. Nah, kalau di sini ya nanti ada istilahnya tidak ditemukan secara komputasi tadi ya, divergen itu ya. Atau dia ditemukan secara komputasi konvergen, atau memang dia tidak akan ditemukan karena kondisi geometrinya. Nah, contohnya kasus ini kan sama-sama sejajar ya, jadi secara geometri Euclid gitu ya, nah, ini tidak akan pernah berpotongan. Tapi lain halnya kalau kalian nanti bawa ke dalam geometri hiperbolik. Nah, hiperbolik itu mengatakan bahwa 2 garis sejajar akan berpotongan di suatu titik. Nah, nanti cek sendiri apa perbedaan antara geometri hiperbolik dan Euclid. Oke, kita balik sini. Kita akan menyelesaikan persamaan ini. Nah, ini sudah sangat familiar. Oke. Jadi X1 tambah 7X2 sama dengan 2. Ini min X1 tambah 5X2 sama dengan 10. Pertanyaannya adalah, selesaikan sistem persamaan linear berikut. Berarti dia minta X1-nya berapa, X2-nya juga berapa agar dihasilkan nilai 2 dan 10. Jadi kalau kita lihat keadaan tadi, apakah dia seperti itu, sejajar gitu ya, apakah dia berpotongan, apakah dia berhimpit. Nah, nanti coba dicek, kita akan tes. Ini sudah pernah dikerjakan di zaman SMP ya. SMP ini kelas 8 sudah. Jadi kalau bingung, pura-pura tanya adiknya ya, SMP. Nah, cara yang dikenal dulu namanya ada eliminasi, ada substitusi, ada nanti campuran, setengah dieliminasi, setengah disubstitusi, atau sebaliknya. Atau cara yang paling lama, tebak-tebak lah berapa kemungkinannya. Tapi karena kendala itu ya, karena tidak selamanya kita bisa menebak, tidak selamanya proses mengeliminasi itu cepat dengan manual gitu ya, maka orang komputasi membuatnya ke dalam suatu sistem yang bisa membantu menghitung lebih cepat, lebih akurat. Oke. Dan bisa mendeteksi nanti apakah dia punya solusi atau tidak. Sehingga konsep berikutnya, jadi kita ini hanya dikenalkan kembali bahwa nanti kita akan ketemu dengan namanya eliminasi dan substitusi ya. Sehingga konsep berikutnya yang harus kita ketahui adalah kita harus mencirikan yang mana saja sih yang punya solusi secara geometri tadi. Di hari ketiga itu, ini bisa dideteksi dari determinan matrik. Jadi matrik yang tadi, yang A gitu ya, matrik koefisiennya A1 sampai A ke N tadi. Nah, ini harus kita cek apakah dia punya determinan gitu ya. Kalau dia punya determinan, ya pasti semua punya determinan ya. Harusnya apakah determinannya tidak sama dengan 0 gitu ya. Itu yang menjamin bahwa solusinya tunggal. Maaf ya, bukan Ctrl S ini, kita Ctrl Z. Jadi pada kasus komputasi gitu ya, logikanya adalah suatu sistem itu bisa mencari nilai yang tunggal ya. Jadi pada saat dia nilainya tidak tunggal, sistemnya tidak bisa ditemukan dengan komputasi. Atau dengan geometri tadi juga tidak bisa ditemukan, karena solusinya tidak ada atau solusinya sangat banyak sekali.
banyak sekali, artinya ya semua aja angka yang kita masukkan akan menjadi solusi di situ. Jadi yang kita fokuskan di sini adalah kita akan mencari solusi yang tunggal, unique solution ya. Solusinya itu satu, hanya satu perpotongan ya, perpendikular kalau tidak salah. Itu perpotongannya. Jadi dia akan mempunyai solusi tunggal jika determinannya tidak sama dengan 0. Jadi kalau kemarin kita punya konsep cek konvergensi dengan melihat tanda positif atau negatif, nah di sini kita punya juga indikator untuk ngecek ini bisa lanjut atau tidak secara komputasi. Jadi kalau Anda buat program nanti akan ada cek awal determinannya. Jadi pada saat determinannya tidak 0 ya sudah sistem menolak, dia akan end gitu ya, tidak akan lagi lanjut. Tapi kalau determinannya tidak 0, maka sistem akan mengerjakan langkah selanjutnya. Nah, cara menghitung determinan sudah pernah juga. Ini sudah dapat aljabar ya. Nah, ini caranya ada ini. Jika kita punya A, B, C, D, maka dia tinggal dikali silang-silang nih. AD min BC. Atau dengan yang ordonya 33, ini cara Sarus mungkin ya namanya dulunya. Nah, atau nanti yang lebih kenceng lagi tuh ada namanya adjoint. Nah, silakan dibuka lagi buku aljabar ini semester berapa? Semester 2. Kemudian kita akan cek nih contohnya. Langsung aja kita ke contoh. Nah, kita punya persamaan ini. Maka kita punya matrik koefisiennya ya. Jadi 2 dan 10 ini tidak perlu. Yang perlu itu adalah angka 1 yang tersembunyi di sini. 3, min 1 dan 5. Kemudian kita cek determinannya, ternyata tidak 0. Maka ini menjamin solusinya ada dan tunggal. Jadi kita harus jamin dulu nih. Oh, kira-kira kita akan mengerjakan persamaan ini, solusinya ada. Gitu ya. Ada dan 1 nih, bisa ketemu. Nah, untuk lebih lancar itu nanti silakan dicoba nih. 1 dan 2. Nah, ini caranya yang tadi itu Sarus. Atau kalau dibuat nih caranya miring-miring nih. Nah, nanti gini ya. Miring gitu ya. Dikali tambah dikurang ya. Nah, jadi kalau searah itu masih tambah, nanti baliknya kurang. Nah, mudah-mudahan bingung. Kalau bingung nanti akan cari lagi di Google atau baca lagi buku nih. Nah, jadi sampailah kita ke situ. Setelah kita cek determinannya, maka berikutnya adalah metode Gauss-Seidel-nya ya. Metode Gauss-Seidel maka sama persis dengan langkah yang kita ambil tadi, dia akan bentuk ini ya. Setelah kita cek determinan tadi, maka balik ke persamaan ini. Nah, jadi fungsi dari matrik A tadi gitu ya, itu hanya untuk menentukan apakah dia punya determinan tidak 0 atau 0 gitu ya. Pada saat dia tidak 0, maka kerjakan Gauss-Seidel-nya. Nah, caranya gimana? Yaitu dengan cara membuat persamaan yang eksplisit. Eksplisit atau implisit? Oh, eksplisit. Jadi kalau tadi kita punya A1, X1, ini tersembunyi, X2 tersembunyi, X3 tersembunyi, sampai Xn gitu ya. Nah, maka kita buat dia X1 sama dengan dari persamaan 1. Jadi dia eksplisit. Bahwa kalau Anda ingin cari X1, ya X1 itu akan diotak-atik secara aljabarnya. Nanti dari ruas kiri pindah ke kanan, semua, terus didapatlah X1. Nah, sama dengan itu ya. Jadi dari persamaan 1 kita punya X1. Dari persamaan yang kedua kita punya X2. Dari persamaan 3 kita punya X3. Dan selanjutnya. Ini contohnya. Berarti dari persamaan 1 ini harus kita turunkan nih jadi X gitu ya. Jadi persamaan pertama harus mengeluarkan X. Persamaan kedua harus mengeluarkan Y. Persamaan ketiga harus mengeluarkan Z. Jangan X semua, tapi harus X, Y, Z. Pada kondisi ini gitu ya, pada kondisi normalnya biasanya diambil dari X, Y, Z.
Kalau nanti Anda ingin berimprovisasi ya boleh dicoba nanti Y, X, Z. Asalkan tidak sama nanti dia akan menampilkan hasil. Mungkin akan berbeda, tapi hasilnya akan ditemukan di iterasi-iterasi yang ya tidak tahu keberapa. Mana yang akan lebih mungkin, mana yang hasilnya lebih gampang, lebih cepat ditemukan, nanti silakan dilihat sendiri ya. Jadi yang penting algoritmanya adalah menentukan nilai awal gitu ya. Ada XI, kemudian lakukan iterasi secara berurutan terhadap variabel X ke I. Iterasi variabel selanjutnya menggunakan nilai akhir dari perubah itu. Jadi kata bahasa sederhananya adalah yang penting X, Y, Z-nya kita definisikan dulu. Kita kasih nilai awalnya sembarang. Nah, gitu ya. Setelah dapat dari X0 yang tadi X0, Y0, Z0, dapat X1, Y1, Z1. Nanti untuk nyari X2, Y2, Z2 pakai X1, Y1, Z1. Sama dengan prinsip sebelumnya. Untuk nyari kedua butuh X1-nya. Untuk nyari X1 butuh X0. Cuma dalam hal ini yang dicari banyak. X, Y, Z. Berarti kita butuh kalau cari X, Y, Z ke 1 berarti harus X0, Y0, Z0. Nah ini contohnya tadi. Kita ambil tebakan awalnya, initial point-nya ada di sini nih. 2, 2, 2, 2. Ini bagaimana cara mengambilnya? Ya ditebak ya. Ditebak. Nah, pada saat nanti diperlukan lebih tingkat lanjut, nah cara mengambil nilai awalnya ini juga sebenarnya mempengaruhi berapa banyak iterasi yang harus kita kerjakan. Tapi untuk kasus di perkuliahan ini ya kita ambil dulu nilai awalnya sembarang atau yang diberikan. Nah, jadi seperti biasa, seperti yang tadi, setelah kita punya masalah yang ini, kita buat dia ke dalam matriknya. Matriknya tinggal menurunkan koefisiennya 412, 412, 211, 211, 213 ya. Nah, ini X, Y, Z. Dari mana? Nih karena muncul X, muncul Y, muncul Z. Kemudian ini 15, 10, 16. Yang kita butuhkan hanya matrik yang ini. Nah, yang ini nih. Untuk apa? Untuk ngecek apakah dia punya solusi tunggal atau tidak. Dengan cara cek determinannya apakah 0 atau tidak 0. Nah, ternyata kita cek, ternyata determinannya 4, tidak 0. Ini menjamin indikasi bahwa solusinya tunggal dan bisa kita temukan. Oke. Jadi kemudian balik ke persamaan ini tadi, kita rubah dia X sama dengan gitu ya. Jadi 15 kurang min Y kurang min Y. 15 dikurang Y dikurang 2Z dibagi 4. Ini dapat ya. Kemudian Y-nya adalah 10 dikurang Z kurang 2X dibagi 1. Ini tidak usah tulis satunya. Kemudian Z-nya adalah 16 dikurang 2X dikurang Y dibagi 3. Oke ya. Nilai awalnya min 2, 2, 2, 2. Masukkan 2, 2, 2, 2. Nah, ini dengan Excel lebih gampang sebenarnya. Tinggal ditarik ya. Tinggal di drag. Pasti dapat. Lebih bagus. 2, 2, 2, 2. Masukkan ke dalam persamaan yang ini. Masukkan 2 ke Y. Masukkan 2 ke Z. Nanti didapatkan X yang baru. Nah, hasilnya adalah 2,25. Nah, ini namanya baru iterasi yang ke-0 gitu ya. Nanti iterasi ke-1-nya, ini iterasi ke-1. Iterasi ke-1 kita dapatkan nilai X-nya adalah 2,25. Kemudian untuk nilai Y-nya adalah 10 dikurang ini sama ini ya. Nah, dia yang harus kita substitusikan adalah X dan Z. Tetapi X kita sudah punya dua nilai yang baru ya. Udah punya dua gitu ya. Satunya yang lama, satunya yang baru. Jadi yang awalnya 2 tetapi sudah diupdate oleh 2,25. Jadi ingat, bukan memasukkan 2 yang tadi, tapi gunakan yang terbaru. Berarti X-nya harus 2,25. Z-nya kita lihat lagi, yang terbaru ada tidak? Oh, tidak ada, ternyata masih 2. Begitu juga dengan Z gitu ya. Z yang baru itu didapat dengan cara, nah kita lihat dia yang mempengaruhi adalah variabel X dan Y. X yang lama 2, tapi yang baru 2,25. Ambil yang baru.
atau ambil di X1 nya ya. Kemudian Y nya harusnya 2 juga, tetapi baru yang kita dapatkan 3,5 sehingga diperoleh Z. Oke. Nah, sehingga kita peroleh 2 ini ya. Nah, ini mempermudahnya. Iterasi selanjutnya dengan rumus yang sama gitu ya, dengan X yang sama yang tadi, kita tinjau lagi YZ. Oh, Y-nya tidak lagi 2 tapi 3,5, Z-nya 2,67. Diperolehlah X yang baru, sehingga X yang ini tidak usah dipakai. Kemudian pada Y juga seperti itu, X-nya ada yang baru gitu ya, pakai yang 1,54. Dan Y-nya juga tidak lagi pakai yang ini ya, Z-nya ya. Oh ya, salah nih. Berarti 2X min Z, Z-nya masih, diperolehlah Y yang baru. Sehingga untuk mencari Z, nah, ada X, ada Y. Y-nya tidak lagi 3,5, tapi harus 4,25. Jadi nilai yang baru, nilai yang baru. Kapan ini akan berhenti? Nah, dia akan berhenti seperti biasa pada saat nilainya sudah konstan. Nah, ini ditutup ya. Nah, ini agak konstan ya. Harusnya nilainya 1,01, 4,98. Ini 3 ya. Di sini tidak menggunakan toleransi ya. Kalau menggunakan toleransi nanti akan bingung. Toleransinya itu harus ini relatif pada X, pada Y, pada Z. Sehingga digunakanlah prinsip iterasi atau prinsip menghentikan yang nomor 2. Yaitu kita berhenti pada saat nilainya sudah itu terus. Ngitung sekali lagi nilainya dekat, ngitung lagi hampir dekat gitu. Ngitung pertama X-nya 1,01, ngitung berikutnya X-nya 1,011 gitu ya. Berarti dia sudah hampir ditemukan. Nah, itulah cerita singkat untuk kuliah kali ini. Jadi yang paling utama adalah Anda silakan lihat modulnya lagi, kemudian silakan cari di Google atau cari di buku yang lain. Kemudian nanti dicoba diselesaikan beberapa soal berikut. Nanti kita sambung lagi di classroom. Oke, sampai di sini. Ini sudah cukup panjang nih rasanya. Sudah 22 menit. Mudah-mudahan dapat membantu Anda dalam belajar. Nilai ujiannya silakan dilihat di classroom, ada nilainya di situ. Demikianlah saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.